Sebelum saya mengundang tamu istimewa saya ingin berbicara dulu dengan Uwi terkait dengan mencuri ini. Entah itu konsepnya kleptomania atau enggak, itu kan apa ya Uwi ya, level yang lain lah gitu gayanya Ada gitu. Ada beberapa tingkatan tentu. Kalau itu dikatakan hanya alim birido, yaitu mengambil barang tetapi hanya sekedar untuk dipakai, itu namanya gosop. Gosop itu mengambil atau menggunakan satu barang tapi tanpa izin. Nah itu juga nggak boleh gosop itu. Jadi mau tanpa izin. Tetapi ada level yang memang boleh tanpa izin, misalnya milik-milik umum, misalnya sendal di masjid tadi, misalnya, atau ada beberapa yang memang bisa kita pakai secara umum. Memang banyak kan di public service itu kadang ada ada satu hal yang orang pasti tahu, misalnya orang bersin-bersin ada tisu di tisu bebas tisu di bebas mana itu yang disediakan. Wih sebentar, kalau berbicara tentang gosop, misalnya ini ada bolpennya Mas Mice. Kemudian Mas Mice-nya nggak ada nih. Saya tahu itu punya Mas Mice. Kalau saya ambil, saya pinjam untuk itu, untuk tanda tangan terus ngambil dikembalikan lagi, itu sebetulnya gosop. Tetapi karena isinya itu isi bolpennya itu kan saya nggak bilang nggak izin. Tapi insya Allah kan ridho, maka itu tidak dihukum dosa, nggak masalah. Yang penting nanti dikasih tahu. Mas Mice tadi saya minjem bolpen gitu misalnya. Tadi rela. Rela. Kalau Akbar? Enggak. Oke, itu gosop. Yang kedua gosop. Terus yang ketiga, ketika orang itu sudah jelas itu kategori mencuri, karena memang niatnya. Niat. Mencuri pun ada dua. Mencuri karena profesi, itu yang dipotong tangan. Mencuri karena profesi. Artinya profesinya dia mencuri. Bekerjanya itu mencari nafkahnya dengan mencuri. Tapi kalau mencuri karena keterpaksaan beda lagi. Karena 3 hari nggak makan, nggak minum, kok ada makanan banyak di sini, ya ngambil sekedar untuk lapar untuk menahan. Maka Allah maafkan. Itu. Kalau orangnya nggak maafin, nggak maafkan, maka kesalahan orang itu, tahu orang lapar kok nggak ngasih. Jadi sama-sama dosa ya? Dosa satu mencuri, dosa yang satu membiarkan orang lain kelaparan. Betul. Sekarang kalau mencuri beneran atau yang jelas, profesi. Profesi. Jadi mencuri pun juga tingkatannya, karena ini ada hukum namanya, dibaca aja surat Al-Maidah ayat 38 dan 39. Ini hukum mencuri ya, Wi ya? Hukum mencuri. 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Maidah 38 dan 39. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri sama, laki dan perempuan sama hukumnya. Dalam Islam tidak ada bedanya. Terus potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingat, potong tangan untuk orang yang profesi. Bahkan nanti tafsir kekinian itu tangan di situ bukan hanya tangan fisik, tetapi semua aset. Jadi kalau ada koruptor kan mencuri, maka aset-asetnya harus diambil. Jadi pemiskinan para koruptor. Pemiskinan, itu betul. Selanjutnya, ayat ke-39-nya, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobat. Tapi kalau dia mau tobat, Allah ampuni. Sesungguhnya Allah maaf pengampun lagi maaf. Apalagi mencuri, kembalikan barangnya, sudah tobat, nggak ngulangi, ngambil handphone, jelas bukan handphonenya. Padahal udah dipakai tadi, pulsanya udah berkurang belum? Belum Pak Ustaz, Alhamdulillah belum ketahuan Pak Ustaz. Belum ketahuan juga, artinya jangan diulangi lagi. Karena beberapa barang saya juga banyak hilang di sini. Saya nggak pernah ngilangin apa-apa Pak Ustaz. Lalu apa tentang kleptomania ini? Saya akan manggil teman saya, sahabat saya tercinta, Huges. Assalamualaikum. Yang muda dulu. Emang muda kan. Nah ini mudah-mudahan. Kabar teh. Alhamdulillah baik. Yang masih bayi nih. Bayinya kayak gini, tuanya kayak apa. Kalau ini nggak usah dikenalin, saya sudah kenal banget. Guys, kita lagi bicara soal kleptomania. Sebenarnya kleptomania itu dalam kategori mencuri atau termasuk dalam gangguan jiwa sih? Ya, itu kan penyimpangan perilaku ya. Kayaknya kejiwaan. Jadi kleptomania itu berbeda sama yang Uwi bilang tadi. Keinginan untuk mencuri karena ada dorongan dari luar, misalnya ekonomi atau kebutuhan tertentu. Kalau yang ini enggak, jadi ada siklusnya. Yang pertama, kalau orang klepto itu ada keinginan yang sangat kuat dari dalam, kayak sebuah tekanan gitu, dari tekanan mental yang membuat dia
kayak kalau nggak ngambil nih bisa gelisah, bisa tegang, bisa sangat tinggi tensionnya. Saya ngalami itu. Tapi Bagus. untuk hati seseorang. Nah, itu mencuri hati. Tapi lagi. Belum dibilang dia klepto apa nggak, kan ada kriterianya 3 itu. Iya, benar. Tapi nih Wi, begitu ngelihat nih barangnya nih, itu kayak ada dorongan dari dalam ya, I cannot resist gitu. Mental illness-nya di situ, karena dia nggak bisa kontrol mengontrol emosinya. emosi. Nah, kontrol itu sangat kuat sampai orang ini kehilangan self control, kontrol dirinya hilang, kemudian dia ngambil. Ketika ngambil tuh sensasinya Enak banget gitu ya. enak banget, dia merasa satisfied. Senang gitu kayaknya ya. Kayak fulfilled, kayak gratification buat dia Gak ada gitu. deg-degan gitu nggak? Awalnya Di ada. awal yang deg-degan, anxiety, gelisah, cemas, kayaknya kalau nggak ngambil kayak ada tekanan yang ambil gitu. Mungkin kalau bahasanya setannya gitu ya. Ini kalau bahasa saya mah orangnya memang dia mentally nggak bisa control the emotion. Kemudian dia ngambil, ketika ngambil itu ada sensasi yang just like having sensation of that gitu, yang itu tuh gitu, sensasi itu yang nikmat banget. Begitu ngambil dan menikmati, setelah ngambil yang muncul adalah guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah, rasa malu, jangan sampai ketahuan orang, rasa benci sama diri sendiri. Nah ini yang bahaya, yang pressure Benci terhadap itu ya. dirinya sendiri itu. Nah ada orang di siklus ini, cepet dia balik lagi ke yang pertama, lihat barang lain, terus muncul lagi tekanannya gitu. Jadi Itu lebih guiltnya, parah ya. jadi rasa bersalahnya lebih berkurang. Iya. Tapi ada orang yang dia lama di rasa bersalahnya itu. Gitu. Nah Uwi yang mana? Nah, ini. Karena bukan barang ya, jadi sudah diceritakan itu kaitannya yang di sini, yang di sini. Mencuri hati dan Iya. hatinya Dorongan dari tercuri. dalam, Dorongnya Hatinya kuat tercuri. sebenarnya. Karena saya juga punya teman kebetulan anaknya klepto, padahal dia dosen, senior lagi, guru besar lagi, tapi anaknya itu suka ngambil pepaya tetangga loh, cuman pepaya. Cuman Pak, tidak untuk apa-apa itu. Iya betul. Tidak, Kalau orang artinya- klepto, Ya. barangnya nggak diapa-apain. Iya, nggak diapa-apain, Artinya ya. motifnya bukan misalnya ngambil pepaya untuk dimakan nih, saya enak banget gitu misalnya Iya, ya. enggak. Dan kadang cuma ditaruh lagi atau dikembalikan. Iya. Kayak Akbar kan kasusnya disimpan, padahal nggak dipakai. Nah, Dia nggak butuh kok. Padahal ini tadi kan pura-pura kan Akbar nggak. Iya. Nggak ada dorongan dari dalam kan. Ini Dorongan kan acting ya, naskah Bar, ya. tadi Tidak ya. ada dorongan dari dalam, cuman tadi itu ada kayak dorongan dari produser untuk melakukan itu. Ya. Atau dorongan dari istri supaya Tadi Oke. jadi ngelihatnya ada beberapa macam penyimpangan perilaku juga, penyimpangan mental juga yang hampir sama. Saya pernah mengalami itu, tapi eating disorder. Oh, oke. Eating disorder juga mirip yang bulimia ya, tapi Ya. saya bukan yang bulimia pastinya. Nggak mungkin lah bulimia begini. Saya eating disordernya yang makan banyak. Oke. Jadi kalau saya mengasumsikan tadi ya cerita orang ngelihat dengan desire yang nggak bisa ditahan. Saya kalau ngelihat cake mocha, oh my god, sebentar, dikit aja, I have to eat it gitu, harus gitu. Sampai nggak tahan, ketika makan tuh nikmatnya, aduh, nikmat banget gitu. Padahal nggak perlu-perlu amat Padahal- tubuh untuk mengkonsumsi hal itu. Betul, kayak kita kebiasaan kalau datang ke lokasi syuting atau ke kampus begitu nyampe, makan kali ya. Padahal baru habis sarapan, nggak lapar kan. Nah orang klepto tuh kayak gitu, dia nggak butuh barangnya, tapi yang ini seru nih kalau diambil gitu kan, tekanan untuk ngambilnya nanti itu. ada namanya sifat dalam agama, namanya sifat dhatus suhumi. Jadi sifat gimana dia iseng. Oke. Jadi iseng itu adalah keinginan sesuatu padahal dia tidak Nggak butuh. butuh. Selain satu ini kita akan ungkapkan, tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.